Shalom kepada seluruh umat-umat Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada pada saat ini. Shalom kepada murid segala bangsa. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena pimpinan Tuhan kepada kita, pada saat ini kita kembali dapat berkumpul untuk mempelajari seri pelajaran Alkitab mingguan. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita, pelajaran firman Tuhan pada saat ini, saya tetap menghimbau dan memohon kepada saudara-saudara, jika saudara-saudara terberkati dengan materi pelajaran firman Tuhan dan materi-materi yang lain di dalam channel YouTube Murid Segala Bangsa, saya memohon dan menghimbau bagi saudara-saudara untuk sekiranya saudara-saudara boleh men-like atau men-subscribe channel YouTube Murid Segala Bangsa dan juga membagikan materi-materi pelajaran firman Tuhan dari channel YouTube Murid Segala Bangsa kepada saudara-saudara, teman, ataupun keluarga yang rindu untuk mempelajari firman Tuhan. Dan seperti yang saudara ketahui, kita telah memasuki seri pelajaran Alkitab mingguan, minggu yang ke-10. Dan pelajaran itu diambil dari buku ini, ya, kitab seri pelajaran Alkitab mingguan dengan judul seri Kitab Keluaran. Dan jika saudara-saudara dari pemirsa yang ada di rumah pada saat ini, jika saudara-saudara belum mempunyai buku ini atau rindu untuk mempunyai buku ini, saudara-saudara boleh memberikan komentar atau respons di dalam kolom komentar di channel YouTube Murid Segala Bangsa. Jika saudara-saudara rindu untuk memiliki buku ini, kami dan tim ministry Murid Segala Bangsa boleh untuk membagikan atau mengirimkannya kepada saudara-saudara. Jika saudara-saudara memang rindu untuk memiliki buku ini, bagi saudara-saudara yang tidak memiliki atau belum memiliki, dan saudara mau belajar dari buku ini langsung, maka kami menyediakan waktu dan kesempatan untuk membagikannya kepada saudara-saudara. Baik saudara-saudara, kita akan memasuki pelajaran yang ke-10, ya. Seri pelajaran Alkitab mingguan triwulan yang ketiga tahun 2025, pelajaran yang ke-10 pada kali ini dengan judul Perjanjian dan Cetak Biru, ya. Kita akan belajar, dan sebelum kita belajar, mari kita berdoa untuk memohon tuntunan Tuhan di dalam pelajaran kita, materi firman Tuhan pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan kepada kami. Kami boleh berkumpul pada saat ini, dan kami memohon tuntunan tangan Tuhan untuk bersama dengan kami. Roh Kudus-Mu memimpin hamba-Mu yang akan memaparkan, yang akan membahas materi pelajaran firman Tuhan pada saat ini. Dan juga seluruh pemirsa yang ada di rumah, biarlah Engkau bersama-sama dengan kami. Karena kami adalah manusia yang berdosa ya Tuhan. Kami tidak sanggup untuk mengerti firman ini. Dan juga terlebih untuk melakukan dan menghidupkannya. Karena kemampuan untuk mengerti, kemampuan untuk melakukan, dan menghidupkan firman ini menjadi terang bagi orang sekeliling kami hanya berasal daripada kekuatan kami tidak sanggup. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami. Biarlah Engkau hadir di dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami. Dan juga bersama dengan seluruh pemirsa dan umat-umat Tuhan. Terlebih bagi mereka yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena janji Tuhan, karena firman Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Firman-Mu akan membawa kemenangan. Oleh sebab itu, kami mau kemenangan itu bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, sertai pelajaran ini dari awal hingga akhir. Kau memberkati koneksi, dan juga Engkau memberkati seluruh instrumen yang hamba menggunakan pada saat ini untuk belajar firman Tuhan ini. Biarlah Engkau yang selalu bersama dengan kami. Mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami persembahkan doa ini kepada Bapa melalui perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara,
seperti yang saudara lihat bahwa judul pada saat ini adalah perjanjian dan cetak biru. Dan saudara-saudara, pelajaran ini sangat baik sekali dan sangat bagus ya, karena seperti saudara lihat di dalam gambar latar atau di dalam cover dalam pelajaran ini, saya membuat ada pelajaran mengenai gambar mengenai perjalanan bangsa Israel, umat-umat Ibrani, umat Tuhan, ketika mereka mendapatkan instruksi untuk apa? Membuat kemah suci. Dan kemah suci atau bait suci yang pada saat waktu kemudian didirikan, ini adalah peta perjalanan pelayanan Yesus untuk menyelesaikan misinya atau memiliki misi bagaimana dia mau menyelamatkan kita oleh karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, ya. Jadi perjanjian dan cetak biru. Mari kita mulai. Nah, ayat hafalan di dalam pelajaran ini tertulis di dalam Keluaran 24 ayat 3. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Ya, ini hafalannya. Kita masuk kepada materi pembahasan pelajaran kita. Ya, perjanjian dan cetak biru. Untuk pelajaran ini, kita akan membahas atau mempelajari semua ayat. Di sini dikatakan, bacalah Keluaran 24 ayat 1 sampai 18, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29, Imamat 10 ayat 1 dan 2, Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 28, Keluaran 25 ayat 1 sampai 9, dan Keluaran 31 ayat 1 sampai 18. Nah, ayat hafalannya tadi sudah kita baca di Keluaran 24 ayat 3. Kita langsung masuk kepada pembahasan. Sebagai Allah, pencipta dan penebus mereka, Tuhan ingin untuk bersama dengan umatnya dan tinggal di tengah-tengah mereka. Dia menciptakan kita untuk berada dalam persekutuan yang erat dengan. Namun, jika hubungan yang bermakna dengan orang lain dapat dibangun hanya dengan waktu dan usaha, hal yang sama juga berlaku untuk hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Hal ini dapat menjadi pengalaman yang menggembirakan dan penuh dengan pertumbuhan. Tetapi, hanya jika kita meluangkan waktu bersamanya. Secara praktis hal ini berarti mempelajari firman-Nya. Tuhan berbicara kepada kita melalui berdoa. Maksudnya secara praktis hal ini kita mempelajari firman. Ketika kita mempelajari firman atau membaca Alkitab, itu artinya dalam posisi Tuhan berbicara kepada kita. Dan berdoa, ketika kita melakukan doa, itu artinya kita yang berbicara kepada Tuhan, membuka hati kita kepada Tuhan, dan bersaksi kepada orang lain tentang kematian, kebangkitan, dan kedatangan Kristus kembali, terlibat dalam misi Tuhan. Ini yang ketiga. Ketika Tuhan memberkati kita, kita akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya, saudara lihat di sini mengenai komunikasi. Ya, komunikasi yang efektif adalah Tuhan berbicara dan kita menjawab. Kemudian setelah kita menjawab dan terlibat komunikasi yang efektif dan komunikasi yang baik, maka kita akan bersaksi terlibat dalam misi Tuhan. Jadi kita mendengar Tuhan berbicara ketika kita mempelajari firman-Nya. Dan kita, ketika kita mempelajari firman-Nya, kita mendoakan firman itu, kita bertanya kepada Tuhan, dan kita mendiskusikan firman Tuhan, berdialog kepada Tuhan. Dan ketika kita mengetahui firman Tuhan itu, tidak bisa hanya cukup sampai di situ. Dan kita diundang untuk apa? Bersaksi kepada orang lain tentang kematian, kebangkitan, dan kedatangan Kristus kembali. Inilah misi kita, inilah penginjilan yang Tuhan mau kita lakukan, terlibat dalam misi Tuhan. Ketika Tuhan memberkati kita, kita akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, tetapi banyak orang hanya sampai kepada, oh iya, saya baca firman Tuhan, dan saya sudah berdoa. Sudah cukup sampai di situ saja. Nah, ini tidak bisa. Tidak dilengkapi dengan bersaksi, berarti kita belum melaksanakan apa? Misi Tuhan. Fokusnya haruslah pada Tuhan, bukan pada diri kita sendiri, Ibrani 2, 1 dan 2. Melalui hubungan kita dengannya, Tuhan dapat memampukan kita untuk mengikuti ajarannya, yang berarti ketaatan kepada firman-Nya. Tidak heran jika generasi akhir zaman pengikut Kristus digambarkan sebagai orang-orang yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Sederhana saja. Kita mengasihi Allah dan karena kasih itu kita menaatinya. Jadi di sini dikatakan bahwa melalui hubungan kita dengannya, dikatakan Tuhan dapat memampukan kita untuk mengikuti ajarannya, yang artinya berarti taat
kepada firman-Nya. Jadi poinnya adalah kepada apa? Hubungan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Apakah saudara berhubungan baik dengan Tuhan? Ya, kalau kita belum berhubungan baik dengan Tuhan, melalui 3 tadi, membaca firman Tuhan, berdoa dan melaksanakan misinya, bersaksi dan praktek, kita tidak akan dimampukan untuk apa? Mengikuti ajarannya, dan kita tidak dimampukan untuk menaati firman Tuhan. Ini adalah bagian pendahuluan dari pelajaran kita dari rangkaian seri pelajaran Perjanjian dan Cetak Biru. Kita akan memasuki pelajaran hari Minggu. Di pelajaran hari Minggu, judulnya adalah Alkitab dan Darah. Bacalah Keluaran 24 ayat 1-8. Apakah peran yang dimainkan oleh pembacaan firman Allah dan pemercikan darah dalam pengesahan perjanjian antara Allah dan umatnya? Mari kita buka Alkitab kita, Keluaran 24 ayat 1-18. Keluaran 24, saudara bisa bersama-sama membuka, karena sambil membaca, mendengar, dan membuka Alkitab kita, maka firman Tuhan akan lebih menempel ya di dalam pikiran kita. Kita baca Keluaran 24 ayat 1-8. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Ya, jadi ada 74 yang naik, Musa dan Harun dan Nadab dan Abihu. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan. Jadi 73 tetap tinggal di tempat yang sudah Tuhan tetapkan. Jadi hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnya orang-orang muda dari bangsa Israel. Saudara perhatikan, disuruhnya orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Kita kembali kepada pembahasan pelajaran kita. Allah yang hidup di dalam Alkitab adalah Allah yang memelihara hubungan. Elemen penting bagi Tuhan kita bukanlah pada benda atau agenda, tetapi pada kita, pada manusia. Karena itu, Tuhan sangat memperhatikan manusia, dan tujuan utama kegiatannya adalah untuk membangun hubungan pribadi dengan manusia. Saudara bisa lihat tulisan yang saya highlight warna hijau. Tuhan ingin, tujuan utama dari kegiatan Tuhan adalah di sini dikatakan membangun hubungan pribadi dengan manusia. Kenapa? Ya, tadi seperti yang saudara lihat di bagian pendahuluan, bahwa dengan hubungan yang baiklah kita bisa dimampukan untuk apa? Untuk menurut kepada firman Tuhan. Jadi kunci utamanya adalah bagaimana membangun hubungan pribadi antara Tuhan dengan siapa? Dengan manusia. Lagi pula Allah adalah Allah yang kasih. Lagi pula Allah yang adalah kasih, pastilah Allah yang peduli dengan hubungan. Karena bagaimana mungkin ada kasih tanpa hubungan? Yesus berkata, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 12 ayat 32. Allah tidak hanya tertarik pada perilaku etika kita, doktrin yang benar, atau serangkaian tindakan yang tepat, tetapi di atas segalanya, pada hubungan yang pribadi dan intim dengan kita. Kedua institusi penciptaan, Kejadian 1 dan Kejadian 2, adalah tentang hubungan. Yang pertama, tentang hubungan vertikal dengan Allah, yaitu hari Sabat. Dan yang kedua, tentang hubungan horizontal di antara manusia, yaitu adalah pernikahan. Jadi dua institusi ini adalah institusi bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan dan bagaimana kita berhubungan antara sesama manusia, yang merupakan inti dari 10 hukum.
Pengesahan perjanjian di Sinai adalah untuk memperkuat hubungan khusus yang Allah inginkan dengan umat. Dalam upacara tersebut, orang-orang dua kali berteriak pada mereka, dalam upacara tersebut, orang-orang dua kali berteriak bahwa mereka akan menaati Tuhan dalam segala yang Dia kehendaki. Dikatakan, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Itulah yang mereka nyatakan ketika Musa membacakan perintah atau ketentuan atau firman Tuhan yang mau disampaikan kepada bangsa Israel pada saat itu. Mereka bersungguh-sungguh, tetapi mereka tidak tahu betapa hancur, rapuh, dan kurangnya kekuatan mereka. Darah dipercikan pada kitab perjanjian yang menunjukkan bahwa hanya dengan jasa Kristus, Israel dapat mengikuti perintah Allah. Kita tidak mau mengakui bahwa sifat alamiah manusia itu rapuh, lemah, dan sepenuhnya berdosa. Kita memiliki kecenderungan yang melekat pada kejahatan. Untuk dapat berbuat baik, kita harus mendapat bantuan dari luar kita. Jadi kita tidak mampu untuk melakukan perbuatan baik. Kita dikatakan di sini harus mendapat bantuan, kekuatan dari luar diri kita. Pertolongan ini hanya datang dari atas, dari Tuhan, dari kuasa kasih karunia Allah, dari firman-Nya, dan dari Roh Kudus. Dan bahkan dengan semua yang kita miliki, kejahatan masih saja datang dengan mudahnya kepada kita, bukan? Itulah mengapa hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan sangat penting bagi orang-orang saat itu. Di Sinai, sama pentingnya bagi kita saat ini. Di sini ada pertanyaan di pelajaran hari Minggu. Di bagian bawah, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Keluaran 24 ayat 3. Berapa kali Anda mengatakan hal yang sama, namun selalu gagal? Apakah satu-satunya solusi untuk kegagalan ini? Di sini saya akan coba jawab dan uraikan kepada saudara-saudara pertanyaan pelajaran hari Minggu. Solusi untuk kegagalan manusia. Jawaban atas pertanyaan mengapa kita sering gagal dalam memenuhi janji kita kepada Tuhan, seperti yang dilakukan Israel di Sinai, adalah karena kita tidak dapat melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Sifat manusia itu rapuh dan berdosa. Solusi satu-satunya adalah hubungan yang intim. Ya, saudara lihat, solusi satu-satunya adalah hubungan yang intim dan personal dengan Tuhan melalui kuasa kasih karunia-Nya, firman-Nya, dan Roh Kudus. Seperti yang disyaratkan dalam teks, darah yang dipercikan pada perjanjian itu, yang maksudnya seperti yang disyaratkan dalam bacaan kita tadi, darah yang dipercikan dalam perjanjian itu sebenarnya menunjuk pada darah Kristus, yang adalah korban yang sempurna, yang satu-satunya yang mampu menebus dosa kita sepenuhnya, menebus kita dari kesalahan kita sepenuhnya, dari dosa kita. Dengan demikian kita tidak lagi bergantung pada kekuatan kita sendiri, melainkan pada jasa Kristus yang sempurna. Hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan adalah kunci untuk dapat berbuat baik, karena kekuatan dan pertolongan datang darinya, bukan dari diri kita sendiri. Ini adalah pelajaran hari Minggu. Kita akan memasuki pelajaran hari Senin. Di pelajaran hari Senin, judulnya adalah Melihat Allah. Bacalah Keluaran 24, ayat 9-18. Pengalaman luar biasa apakah yang diberikan kepada Bani Israel di sini? Ya, kita baca Keluaran 24 ayat 9 sampai 18 sambungannya ya. Yang tadi. Mari kita baca. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkan tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua, abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua, itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Kita telah menyelesaikan bacaan kita lanjut kepada pembahasan pelajaran kita.
Setelah peneguhan perjanjian dengan Tuhan, Musa kembali mendaki Sinai. Pada awal pendakian ini, Musa tidak sendirian. Dia ditemani oleh 73 pemimpin Israel yang luar biasa. Bagi para pemimpin, ini adalah pengalaman puncak. Mereka melihat Allah atau teofani. Dan 2 kali ayat ini menggarisbawahi realitas yang menakjubkan ini. Saat itu juga merupakan waktu bagi para pemimpin dengan makan bersama untuk memeteraikan perjanjian dengan Tuhan. Ini adalah sebuah perjamuan, dan Allah Israel adalah tuan rumah mereka. Para pemimpin ini sangat dihormati oleh Allah. Di Timur Tengah pada masa Alkitab dan sampai batas tertentu pada masa kini, makan bersama merupakan pengalaman yang sangat berharga, kehormatan besar dan keistimewaan. Hal ini menawarkan, memaafkan, dan membentuk ikatan persahabatan. Hal ini menyeratkan bahwa kita selalu ada untuk satu sama lain dan tetap bersama di saat krisis dan masalah. Dengan makan bersama, mereka saling berjanji tanpa kata-kata bahwa jika terjadi sesuatu pada salah satu pihak, pihak lainnya wajib datang membantu. Diundang untuk makan bersama adalah sebuah perlakuan istimewa yang tidak diberikan kepada semua orang. Sementara itu, menolak undangan merupakan salah satu bentuk penghinaan yang paling buruk. Pemahaman ini membantu kita untuk memahami kisah-kisah dalam perjanjian baru, di mana Yesus dikritik habis-habisan karena makan bersama orang-orang berdosa. Lukas 5 ayat 30. Ketika orang percaya merayakan perjamuan Tuhan, mereka juga menjalin ikatan yang erat dengan orang percaya lainnya, yang juga adalah orang berdosa seperti mereka. Selama perjamuan ini, kita merayakan pengampunan dan keselamatan yang kita miliki di dalam Yesus. Lihat Matius 26 ayat 26-30, Markus 14 ayat 22-25, dan 1 Korintus 11 ayat 23-29. Tragisnya, beberapa orang yang pergi bersama Musa kemudian jatuh dalam dosa dan kehilangan nyawa mereka. Lihat Imamat 10 ayat 1, ayat 2, dan ayat 9. Meskipun mereka memiliki pengalaman yang mendalam dengan Tuhan di sana, mereka tidak diubahkan atau bertobat oleh pengalaman itu. Saya ingin berhenti di sini sejenak, ya. Jadi saudara perhatikan, meskipun ya ini kita aplikasikan kepada hidup kita ya, pengalaman pribadi kita di dalam kehidupan kita berjemaat. Meskipun artinya berarti meskipun kita, ini adalah kepada kita masing-masing, meskipun kita memiliki pengalaman yang mendalam dengan Tuhan di sana, sama seperti Nadab dan Abihu ya, tadi di sini dikatakan, ya, lihat Imamat 10 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 9. Ini adalah bagaimana Nadab dan Abihu dihukum oleh Tuhan, ya. Padahal mereka telah melihat kemuliaan Tuhan, naik ke atas gunung bersama dengan siapa? Dengan Musa. Pengalaman yang tidak dimiliki sembarang orang di dalam kehidupan kerohanian kita. Pengalaman yang mendalam dikatakan, yang mendalam dengan Tuhan, ini tidak menjamin bahwa kita diubahkan atau bertobat oleh pengalaman itu. Ya. Namun seringkali kita dalam kehidupan kita, kita memiliki banyak pengalaman dengan Tuhan. Dan kita membanggakan pengalaman itu. Ya, bahkan ada yang sombong dengan pengalaman itu. Tetapi di sini, pengalaman yang mendalam dengan Tuhan, itu tidak menjamin kita untuk apa? Untuk selalu hidup di dalam kehendak Tuhan. Pengalaman itu tidak menjamin kita apa? Mereka tidak diubahkan atau bertobat oleh pengalaman itu. Artinya, walaupun kita memiliki pengalaman yang mendalam dengan Tuhan, kita harus selalu membina hubungan yang setiap hari dengan Tuhan. Hubungan yang dalam dengan Tuhan setiap hari. Jangan karena kita memiliki pengalaman yang mendalam dengan Tuhan, lalu kita lupa dan lalai dan kita menjadi sombong dan angkuh oleh pengalaman-pengalaman tertentu di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Ya, sungguh sebuah pelajaran yang dahsyat dikatakan tentang bagaimana memiliki kebenaran dan hak-hak istimewa yang sakral yang tidak secara otomatis menghasilkan pertobatan. Jadi hati-hati dengan pengalaman yang berharga yang kita miliki bersama dengan Tuhan. Ya, kemudian dikatakan di sini tidak secara otomatis itu membuat kita menghasilkan pertobatan. Setelah merasakan apa yang mereka alami, orang-orang ini seharusnya menjadi orang-orang yang terakhir yang melakukan apa yang secara tragis mereka lakukan. Perhatikanlah lebih lanjut pertanyaan di pelajaran hari Senin. Ya. Perhatikanlah lebih lanjut kisah tentang orang-orang yang sangat istimewa ini. Bahkan anak-anak Harun, ya, dalam pengalaman mereka bersama dengan Tuhan, peringatan apakah yang seharusnya diberikan kepada kita sebagai orang Advent, sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini, yang dengan terang yang telah dipercayakan kepada kita, sungguh-sungguh memiliki keistimewaan. Peringatan apa?
Peringatan bagi kita, ya saya akan coba uraikan dan jawab pertanyaan ini. Peringatan bagi kita, kisah ini memberikan peringatan keras bagi kita, terutama bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan dan hak istimewa rohani yang besar seperti yang kita miliki. Seperti umat Advent, seperti umat Kristen, dimanapun saudara berada, karena kita memiliki Kristus dan kebenaran yang tidak dimiliki oleh orang lain. Meskipun para pemimpin ini memiliki pengalaman yang luar biasa dan intim dengan Tuhan, melihatnya, bahkan makan bersama dengan Tuhan, beberapa dari mereka seperti Nadab dan Abihu, ya seperti yang tadi dilihat di dalam Imamat, sini kita Imamat 10 ayat 1 dan 2 dan 9, ya, kemudian jatuh ya ke dalam dosa yang fatal. Hal ini menunjukkan bahwa yang pertama, pengalaman tidak menjamin pertobatan. Pengalaman spiritual yang paling mendalam sekalipun tidak secara otomatis menghasilkan pertobatan atau kesetiaan yang abadi. Hak istimewa menuntut tanggung jawab. Artinya, memiliki banyak terang atau kebenaran yang lebih besar itu menuntut tanggung jawab yang lebih besar pula bagi kita. Orang yang paling istimewa dapat menjadi orang yang paling rentan terhadap kejatuhan jika mereka tidak menjaga hubungan pribadi yang terus-menerus dengan. Peringatan bagi kita adalah bahwa pengetahuan doktrinal dan pengalaman rohani yang kita miliki, yang luar biasa, yang besar, yang sangat dahsyat, tidak melindungi kita, dikatakan di sini, tidak melindungi kita dari bahaya kesombongan atau dosa. Maka ini menyadarkan kita bahwa keselamatan bukanlah hasil dari pengalaman kita, tetapi dari hubungan yang terus-menerus. Hubungan yang terus-menerus. Dengan siapa? Hubungan yang terus-menerus dan taat dengan Yesus Kristus. Artinya, firman Tuhan katakan di dalam sebuah firman, kita harus apa? Die daily, mati setiap hari. Itu artinya apa? Bertobat setiap hari. Pertobatan harus dilakukan setiap hari. Kita harus selalu terhubung dengan siapa di sini? Hubungan yang terus-menerus dan taat dengan siapa? Dengan Yesus Kristus. Dengan demikian, kita akan disadarkan setiap hari bahwa keselamatan bukanlah hasil dari kekuatan kita sendiri, pengalaman kita, tetapi oleh karena kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Sudahkah Kristus hidup di dalam hidup saya dan saudara? Biarlah ini menjadi apa? Doa dan permohonan kita setiap hari. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Senin. Kita akan memasuki pelajaran hari Selasa. Pelajaran hari Selasa judulnya adalah kuasa untuk mematuhi. Ya, di sini saya coba lihat ya, kuasa untuk mematuhi. Bacalah Yeskiel 36 ayat 26 sampai 28. Bagaimanakah ketaatan terjadi dalam hidup kita? Mari kita buka ya Yeskiel. Saudara lihat Yeskiel di sini, kitab Nabi Yeskiel ayat pasal 36. Ya, pasal 36 ayat 26 sampai 28. Saudara bisa bersama-sama dengan saya untuk membuka Alkitab. Firman Tuhan berkata dalam Yeskiel 36 ayat 26 sampai 28. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan berdiam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Firman Tuhan mengatakannya kepada kita. Mari kita lanjut pelajaran kita. Dalam 3 kesempatan, bangsa Israel dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa mereka akan menaati Allah. Keluaran 19 ayat 8, Keluaran 24 ayat 3 dan 7. Ketaatan itu penting, meskipun Alkitab mengajarkan bahwa kita itu adalah manusia yang lemah, rusak, rapuh, dan berdosa. Kebenaran yang menyedihkan ini telah dinyatakan tidak hanya melalui sejarah Israel kuno, tetapi juga melalui sejarah semua umatnya. Lalu, bagaimana kita dimampukan untuk mengikuti Tuhan dengan setia? Inilah pertanyaan besar yang tersisa di dalam perjalanan kerohanian kita. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa apa yang Tuhan perintahkan, Dia memampukan kita untuk melakukannya. Ya, tidak mungkin Tuhan memberikan perintah atau firman, tetapi kita tidak mampu melakukannya. Ya, jadi ada kabar baik di sini. Saya kasih highlight warna merah. Kabar baiknya adalah bahwa perintah Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, Dia memampukan kita untuk melakukannya. Ini adalah kabar baik, saudara-saudara. Jadi, kalau ada saudara-saudara langsung lemas, kemudian putus asa oleh karena perintah Tuhan yang mungkin kita anggap serasa berat dan kita tidak mampu melakukannya, kita diberikan kembali air hidup pada saat ini. Kabar baiknya adalah apa yang Tuhan perintahkan, Dia memampukan kita untuk apa? Melakukannya.
Pertolongan yang tidak ada dalam diri kita datang dari luar. Nah, kita harus menyadari karena kita tidak mampu, maka kita diingatkan sekali lagi di sini, pertolongan itu tidak ada dalam diri kita sendiri, tapi harus datang, harus kita minta dari luar untuk memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu adalah pekerjaannya. Itu adalah pekerjaan Allah. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dalam inti dari ringkasan teologisnya dalam Yeskiel 36 ayat 26 dan 27, Nabi Yeskiel menjelaskan hal ini dengan sangat jelas. Hanya Tuhan yang dapat melakukan transplantasi. Ini harusnya transplantasi hati. Ya. Hanya Tuhan yang dapat melakukan transplantasi hati. Ya, hati kita, pikiran kita. Dan dia melakukannya dengan membuang hati kita yang terbuat dari batu. Dia harus transplantasi hati kita. Dia ambil hati kita yang keras, yang terbuat dari batu, dan menggantinya dengan hati yang peka dan sensitif. Seperti yang diingatkan oleh Yosua kepada para pendengar. Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 19. Kita dapat memutuskan untuk mengikut Tuhan. Itulah peran kita. Kita harus membuat pilihan. Pilihan saat demi saat untuk berserah kepada. Dan itu karena kita tidak memiliki kuasa untuk memenuhi bahkan pilihan kita secara sadar untuk melayani Dia. Tetapi ketika kita menyerahkan kelemahan kita kepada Tuhan, Dia akan membuat kita kuat. Paulus berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus 12 ayat 10. Perhatikanlah kata aku. Dalam Yeskiel 36 ayat 24 sampai 30, Allah mengumpulkan, membersihkan, membuang, memberi, menempatkan, dan menggerakkan Anda untuk menaati hukumnya dengan hati-hati. Apa yang Dia lakukan, akan Anda lakukan. Dia mengidentifikasikan dirinya dengan Anda. Dan jika Anda bergaul erat dengannya, perbuatannya akan menjadi perbuatan Anda. Kesatuan antara Tuhan dan Anda akan menjadi dinamis, kuat, dan hidup. Sekali lagi, penekanan dalam ayat ini adalah pada perbuatan Allah. Alkitab versi New King James Version menuliskan, Yeskiel 36 ayat 27, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Yeskiel 36 ayat 27. Allah memerintahkan manusia untuk taat dan kemudian memberikan kuasa untuk taat. Jadi ketika Allah memberikan manusia untuk taat, untuk menurut, Dia juga memberikan kuasa untuk apa? Untuk taat, ya, untuk patuh kepada Tuhan. Apa yang Tuhan tuntut dari umatnya? Dia selalu menolong mereka untuk melakukannya. Ketaatan adalah anugerah Allah. Nah, inilah yang kita tidak sadari sebagai umat Tuhan. Inilah yang kita lupakan dalam perjalanan kerohanian kita. Bahwa ketaatan adalah anugerah Allah. Kalau anugerah, itu adalah pemberian, itu adalah hadiah. Dan kita harus apa? Minta, ketuklah. Ya, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Mintalah, maka kamu akan mendapat. Percayalah, maka itu akan diberikan kepadamu. Ya, jadi kita lupa meminta. Kita pikir kita bisa mampu untuk taat dengan kekuatan kita sendiri. Dikatakan di sini ketaatan adalah anugerah Allah, pemberian Allah. Dan kalau kita tidak minta, kita tidak akan diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat ini, kita dipanggil. Tuhan memanggil kita. Untuk apa? Meminta ketaatan. Ketaatan adalah anugerah Allah. Bukan hanya kinerja atau pencapaian kita. Sama seperti pembenaran. Sama seperti keselamatan. Yang juga adalah anugerahnya juga. Filipi 2 ayat 13. Jika kita telah dijanjikan kuasa untuk taat, mengapa kita begitu mudah jatuh ke dalam dosa? Pertanyaan untuk pelajaran hari Selasa. Saya akan coba uraikan dan jawab sini bagi kita. Mengapa kita begitu mudah jatuh ke dalam dosa? Meskipun kita telah dijanjikan kuasa untuk taat, kita begitu mudah jatuh ke dalam dosa karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, kita kurangnya penyerahan diri. Kita kurang menyerahkan diri kita. Ya, kurangnya penyerahan diri. Kita seringkali mencoba untuk taat dengan kekuatan kita sendiri, alih-alih berserah penuh pada kuasa Roh Kudus. Yang kedua, keberadaan sifat daging. Meskipun hati kita telah diubahkan, kita masih berjuang melawan sisa-sisa sifat daging kita yang cenderung melakukan apa? Kejahatan. Yang ketiga, pengabaian hubungan pribadi. Kuasa untuk taat adalah hasil dari hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Ketika hubungan ini diabaikan, kita menjadi rentan terhadap godaan. Apa hubungan pribadi tadi? Yaitu membaca firman Tuhan, mempelajari Alkitab, kemudian kita berdoa, artinya kita berbicara kepada Tuhan setelah Tuhan berbicara kepada kita. Dan yang ketiga adalah seperti bagian pendahuluan tadi pelajaran kita, praktek, melakukan, menjalankan misinya. Nah, praktek inilah, menjalankan misinya, penginjilan inilah yang sering kita
gagal lakukan. Artinya, kalau salah satu komponen dari 3 hubungan ini kita tidak lakukan, berarti kita mengabaikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak praktek penginjilan, menjalankan misi Tuhan, itu artinya kita tidak sedang berhubungan baik-baik dengan siapa? Dengan Tuhan. Akibatnya, jadinya kita akan selalu apa? Gagal dalam menurut. Jatuh ke dalam dosa bukanlah tanda bahwa janji Allah tidak benar, melainkan bahwa kita mungkin tidak sepenuhnya memanfaatkan anugerah yang telah diberikannya. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Selasa. Kita akan memasuki pelajaran hari Rabu. Di pelajaran hari Rabu, judulnya adalah Di Tengah-Tengah Umatnya. Allah mengajar umatnya melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui bait suci. Ya, saudara lihat bait suci atau kemah suci di bagian pendahuluan tadi sudah saya tekankan. Ini adalah peta perjalanan misi Yesus. Jadi kita harus mempelajari bait suci. Bagi saudara-saudara yang belum pernah mendengar pelajaran bait suci, mendengar dan mempelajari secara detail, saudara bisa mulai dari apa? Pelajaran firman Tuhan pada saat ini. Allah mengajar umatnya melalui berbagai cara, dan salah satunya adalah melalui bait suci. Semua pelayanannya menunjuk kepada Yesus. Pelayanan di bait suci. Semua itu adalah objek pelajaran semua itu adalah objek pelajaran dalam rencana keselamatan yang akan digenapi melalui Yesus berabad-abad kemudian. Bacalah Keluaran 25 ayat 1-9. Kebenaran-kebenaran penting, praktis, dan teologis apakah yang terlihat dalam ayat-ayat ini? Mari kita baca Keluaran 25. Ya, Keluaran 25 ayat 1-9. Keluaran 25 ayat 1-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod untuk tutup dada, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, yaitu tabernakel, kemah suci, bait suci. Tujuannya adalah supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Artinya Tuhan ingin berhubungan dengan kita. Dia ingin hadir di tengah-tengah kita. Ayat 9, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah kamu harus membuatnya. Kita kembali kepada pembahasan pelajaran kita. Meskipun Tuhan memimpin Israel dan sudah dekat dengan mereka, Dia memerintahkan Musa untuk membangun sebuah tempat kudus. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Keluaran 25 ayat 8. Allah ingin menunjukkan kepada mereka secara nyata bahwa Dia memang menyertai mereka. Meskipun mereka telah melakukan kesalahan berkali-kali, Dia tidak meninggalkan mereka. Dan setelah mereka kembali diperkenankan oleh surga, Ellen G. White Alpha dan Omega jilid 1 halaman 406, mereka diberi perintah ilahi dan proses pembangunan bait suci pun dimulai. Alkitab memastikan bahwa Allah tidak tinggal di dalam bait suci dan bangunan buatan manusia. Kisah 7 ayat 47-50. Karena Dia lebih besar daripada langit, di atas langit, dan langit tidak dapat menampungnya. Paulus di Areopagus di Athena menyatakan, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Kisah 17 ayat 24. Juga Raja Salomo menyatakan, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun, tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Tempat kudus itu adalah tempat di mana Allah akan menyatakan kehadirannya kepada mereka. Jadi bukan untuk tempat tinggal di mana Allah berada, tetapi itu adalah tempat di mana Allah akan menyatakan kehadirannya kepada mereka. Orang Israel harus membawa persembahan sukarela untuk pembangunan bait suci. Mereka harus memberikan persembahan yang berharga dan mahal, termasuk emas, perak, perunggu, kayu akasia, berbagai jenis kain halus, minyak zaitun, dan juga rempah-rempah. Dalam Keluaran 25 ayat 10-27 dan Keluaran 21, dalam Keluaran 25 ayat 10 sampai Keluaran 27 ayat 21,
kita diberikan banyak rincian tentang kemah suci dan pelayanannya. Allah memberi Musa sebuah rancangan yang berisi petunjuk khusus tentang bagaimana membangun dan melengkapi kemah suci, termasuk tabut perjanjian, meja roti sajian, kaki dian, mesbah, tirai, warna, dan ukuran-ukurannya. Musa harus membangun kemah suci sesuai dengan pola yang Allah tunjukkan kepadanya. Keluaran 25 ayat 9 ayat 40 dan Keluaran 26 ayat 30 yang merupakan cerminan dari tempat kudus surgawi, Ibrani 8 ayat 1 dan 2, Ibrani 9 ayat 11. Tempat kudus di bumi telah melayani fungsi yang sangat penting sampai kematian Yesus dan pelayanannya di tempat kudus surgawi, yang menyebabkan tempat kudus di bumi menjadi tidak berlaku lagi. Sebuah kebenaran yang dilambangkan dengan terbelahnya tirai di depan tempat maha kudus pada saat kematian Kristus. Matius 27 ayat 51 dan Markus 15 ayat 38. Jadi, oleh karena kematian Yesus telah menggenapi pelayanan-pelayanan yang digambarkan di dalam pelayanan di kemah suci atau di bait suci, yang menyebabkan di sini dikatakan karena sudah digenapi, artinya tempat kudus di bumi menjadi tidak berlaku lagi. Ini termasuk hukum upacara-upacara. Ya, jadi tidak benar bahwa 10 hukum dihapus atau hukum moral dihapus. Bagian dari kitab Taurat atau hukum Taurat yang dihapus adalah yang sehubungan dengan hukum upacara karena sudah digenapi dengan kematian Yesus di kayu salib, ya. Dan dikatakan dilambangkan dengan terbelahnya tirai di depan tempat maha kudus. Ini artinya tempat kudus atau pelayanan-pelayanan bait suci atau kemah suci tidak lagi berlaku. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Rabu dan kita akan memasuki pelajaran hari Kamis. Pelajaran hari Kamis judulnya adalah dipenuhi dengan Roh Allah. Tuhan menginstruksikan Musa mengenai setiap detail dalam persiapan untuk pelayanan di kemah suci. Para imam harus mengenakan pakaian keimaman. Tetapi imam besar mengenakan baju efod khusus yang berisi nama-nama anak Israel, ya, berisi ke-12 suku Israel. Dia juga mengenakan penutup dada yang berisi Urim dan Tumim dan harus ada di atas jantung, Keluaran 28. Semua imam harus dikuduskan, Keluaran 29. Benda-benda lain yang harus dipersiapkan dengan hati-hati adalah mezbah pedupaan, bejana pembasuhan, minyak urapan, dan kemenyan, Keluaran 30. Bacalah Keluaran 31 ayat 1 sampai 18. Bantuan khusus apakah yang Allah berikan sehingga semua detail kemah suci dan ibadah-ibadah yang terkait dapat dipersiapkan dan dibangun dengan cara yang indah dan tepat? Mari kita baca Keluaran 31 ayat 1 sampai 18. Mari kita baca sama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dan segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam setiap hari orang-orang ahli telah kuberikan keahlian. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadaku. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, meja pembakaran ukupan, meja korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Minyak urapan dan ukupan dari tempat wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau membuat semuanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsa. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Dan Tuhan memberikan kepada Musa
setelah ia berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Untuk pertama kalinya dalam Alkitab, untuk pertama kalinya dalam kitab suci, orang membaca bahwa Allah akan memenuhi seseorang dengan roh Allah. Apa artinya? Bezalel diberdayakan untuk bekerja secara artistik pada kemah suci. Dikatakan dia dipenuhi, dia diperlengkapi dengan keterampilan, pemahaman dan pengetahuan baru tentang keahlian yang dibutuhkan. Selain itu, Allah memberikan roh yang sama kepada Aholiab dan banyak pengrajin lainnya untuk membantu pekerjaan ini. Jadi pengetahuan yang sebelumnya tidak mereka miliki, tapi diberikan kepada mereka. Jadi ini memberikan harapan kepada kita. Mungkin kita tidak mengerti sama sekali tentang suatu hal, tentang kerohanian atau tentang firman Tuhan. Tapi di sini dikatakan, pada saat itu juga Tuhan memberikan roh untuk apa? Iya, dikatakan bahwa Allah memenuhi seseorang dengan rohnya, kemudian diberdayakan dia diperlengkapi, dipenuhi dengan keterampilan, pemahaman, dan pengetahuan tentang keahlian yang dibutuhkan pada saat itu. Tentunya, kalau itu diberikan kepada Bezalel dan Aholiab, tentunya Tuhan juga dapat memberikan pengetahuan tentang sesuatu yang belum kita tahu sebelumnya kepada kita. Kalau kita apa? Meminta dan berdoa kepada Tuhan. Di tengah-tengah semua kreativitas ini, hari Sabat Tuhan dihadirkan sebagai tanda antara Tuhan dan umatnya, bahwa Tuhan menguduskan mereka. Ini berarti bahwa ketaatan pada hukum keempat dikaitkan dengan apa? Pengudusan. Yeskiel kemudian menuliskan, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka, menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Firman Tuhan dalam Yeskiel 20 ayat 12. Sabat adalah pengingat bahwa Tuhan bukan hanya pencipta kita. Kejadian 2 ayat 2 dan ayat 3. Penebus dan Allah, Ulangan 5 ayat 15, Markus 2 ayat 27 dan 28, tetapi juga yang Maha Kudus. Jadi Sabat adalah pengingat bahwa Tuhan itu bukan hanya pencipta kita, bukan hanya penebus dan Allah kita, tetapi Dia juga adalah yang Maha Kudus. Dia mengubah manusia dengan kehadirannya. Melalui roh dan firman-Nya, mereka bertumbuh untuk mencerminkan karakter yang penuh kasih, baik hati, tidak egois, dan pemaaf. Hadiah puncak yang Tuhan berikan kepada Musa adalah Dekalog, 2 loh batu, 10 hukum. Keluaran 31 ayat 18. Tuhan sendiri yang menulis. Dengan jari-jarinya sendiri Tuhan menulis di kedua loh batu itu. Dan memberikan 2 loh batu dengan 10 perintah. Keluaran 31 ayat 18 dan Ulangan 9 ayat 9-11. Loh-loh ini harus ditempatkan di tempat Maha Kudus dan di dalam tabut perjanjian yang berada di bawah tutup pendamaian. Frasa tutup pendamaian berasal dari satu kata dalam bahasa Ibrani yang akar katanya adalah menebus. Lalu, mengapa tutup pendamaian ini ditempatkan tepat di atas hukum Allah? Pengharapan apakah yang dapat kita lihat dari fakta ini? Ya, ini adalah pertanyaan di pelajaran hari Kamis. Mengapa tutup pendamaian ini ditempatkan tepat di atas hukum Allah? Saya coba bantu jawab dan uraikan. Pengharapan apakah yang dapat kita lihat dari fakta ini? Hukum Allah yang disimpan di dalam peti itu adalah undang-undang yang besar dari kebenaran dan penghukuman. Hukum itu menuntut hukuman mati terhadap orang-orang yang melanggar. Tetapi di atas hukum itu terdapat tutup pendamaian. Di atas mana hadirat Allah dinyatakan dan dari mana oleh jasa penebusan, keampunan diberikan kepada orang berdosa yang bertobat. Dengan demikian, di dalam pekerjaan Kristus bagi penebusan kita, yang dilambangkan oleh upacara-upacara kemah suci ini, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Dalam kutipan dari Ellen G. White, hubungan antara hukum Allah dan tutup pendamaian dijelaskan dengan sangat jelas. Ya, tadi di sini dijelaskan ya, hukum dan tadi di sini dalam kutipan Ellen White yang di atas dari buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 411, hubungan antara hukum Allah dan tutup pendamaian dijelaskan. Ya, penjelasannya adalah ini: hukum itu menuntut hukuman mati terhadap orang-orang yang melanggar. Tetapi di atas hukum itu terdapat tutup pendamaian. Artinya lambang kehadiran Allah dinyatakan. Dan oleh jasa penebusan, keampunan diberikan kepada orang berdosa yang bertobat yang melanggar hukum itu. Inilah hubungan antara tutup pendamaian dan hukum. Hukum menuntut kita mati karena kita melanggar, karena kita berdosa. Tetapi ada tutup pendamaian. Artinya hadirat Allah dinyatakan. Hadirat Allah dinyatakan melalui jasa penebusan. Dan keampunan diberikan kepada orang berdosa yang bertobat. Ya, itu hubungannya. Kita lanjut. Hukum Allah yang tersimpan di dalam tabut perjanjian melambangkan keadilan dan kebenaran yang sempurna. Hukum ini berfungsi sebagai undang-undang penghukuman karena menuntut hukuman mati bagi pelanggar. Namun di atas hukum itu terdapat tutup pendamaian yang melambangkan kasih karunia dan penebusan. Di sinilah Allah menyatakan hadiratnya dan memberikan pengampunan kepada orang-orang berdosa yang bertobat. Jadi ada syaratnya ya, yang bertobat.
Pengampunan mendahului ketaatan, itu juga arti dari tutup pendamaian itu. Hukum Allah menunjukkan standar kesucian yang sempurna yang tidak dapat dipenuhi oleh manusia yang berdosa. Tutup pendamaian yang melambangkan kasih karunia dan penebusan berada di atas hukum, menunjukkan bahwa pengampunan melalui darah penebusan yang dipercikan di atasnya pada hari pendamaian adalah satu-satunya cara untuk mengatasi pelanggaran hukum. Dengan demikian, kedua elemen ini, hukum dan kasih karunia, tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam rencana penebusan. Kristus seperti yang digambarkan oleh Mazmur 85 ayat 10, tutup pendamaian menjadi tempat di mana keadilan dan damai sejahtera bertemu. Ini menunjukkan bahwa Allah adil dengan menuntut ketaatan, tetapi juga dengan penuh kasih, dengan menyediakan jalan penebusan melalui Kristus, sehingga dosa dapat diampuni tanpa mengabaikan kebenaran hukumnya. Kesimpulannya, tutup pendamaian yang berada di atas hukum memberikan harapan bahwa meskipun kita tidak mampu memenuhi tuntutan hukum Allah, pengampunan dan keselamatan tersedia melalui jasa penebusan Kristus. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Kamis, dan kita akan memasuki pelajaran hari Jumat, pendalaman. Di pelajaran hari Jumat, di pendalaman, bacalah Ellen G. White, Bait Suci dan Upacara-Upacara dalam Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 406 dan 428. Jadi ada judul di dalam pelajaran Alfa dan Omega, Bait Suci dan Upacara-Upacara. Firman Tuhan yang membahas mengenai bait suci dan upacara-upacara supaya kita lebih lengkap mengerti akan makna mengapa ada bait suci dan segala upacara-upacara yang diberikan kepada kita atau kepada bangsa Israel pada saat itu. Kemah suci adalah tempat khusus di mana penebusan dosa-dosa yang telah diakui oleh umat Allah dilaksanakan. Itu adalah tempat di mana sebenarnya seluruh rencana keselamatan telah diungkapkan, dan dalam beberapa detail juga kepada anak-anak Israel ketika mereka berada di padang gurun. Pembenaran, pengudusan, dan penghakiman semuanya diajarkan di sana. Setiap korban binatang menunjuk pada kematian Yesus, pengampunan dosa, dan pada akhirnya penghapusan dosa. Dan juga bersama dengan korban-korban tersebut hadir pula hukum Allah, standar kebenaran. Hukum Allah yang disimpan di dalam peti itu adalah undang-undang yang besar dari kebenaran dan penghukuman. Hukum itu menuntut hukuman mati terhadap orang-orang melanggar. Tetapi di atas hukum itu terdapat tutup pendamaian, di atas mana hadirat Allah dinyatakan, dan dari mana oleh jasa penebusan, keampunan diberikan kepada orang berdosa yang bertobat. Dengan demikian, di dalam pekerjaan Kristus bagi penebusan kita, yang dilambangkan oleh upacara-upacara kemah suci ini, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Mazmur 85 ayat 10, Ellen G. White, Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 411. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Jumat di bagian pendalaman. Kita akan memasuki pelajaran hari Jumat untuk pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, berapa kali Anda berkata, semua yang Tuhan perintahkan kepadaku akan kulakukan? Seberapa sukseskah Anda dalam usaha Anda ini? Ini akan coba diuraikan di bawah menjawab pertanyaan ini. Semua yang Tuhan perintahkan kepadaku akan kulakukan. Janji untuk melakukan semua yang Tuhan perintahkan adalah janji yang sering kita ucapkan, baik secara lisan maupun dalam hati. Namun, kenyataannya kita sering gagal. Kita mungkin berhasil dalam satu hal, tetapi jatuh dalam hal yang lain. Kesuksesan kita dalam menaati Allah tidak datang dari kekuatan kita sendiri, melainkan dari anugerahnya. Ya, sudah dibahas beberapa kali di pelajaran sebelumnya. Pengalaman bangsa Israel di Sinai yang berjanji untuk taat, tetapi kemudian jatuh dalam penyembahan berhala, ini adalah gambaran atau cerminan dari kehidupan atau kerapuhan manusia. Ini mengajarkan kita bahwa ketaatan sejati bukanlah hasil dari kemauan keras kita, melainkan dari hubungan yang intim dan bergantung sepenuhnya pada kuasa Roh Kudus yang mengubah hati kita, yang dapat mengubah hati kita. Kita dapat memilih untuk taat, tetapi kuasa untuk melakukannya hanya datang dari Allah. Tadi telah dijelaskan beberapa kali di sebelum pelajaran yang sebelumnya, dan di sini disinggung lagi. Pertanyaan nomor 2. Pada akhir masa tinggal Musa selama 40 hari bersama Tuhan di Gunung Sinai, Tuhan menekankan bahwa bangsa Israel harus memelihara hari Sabatnya. Hari Sabatnya adalah hari Sabtu ya, saudara-saudara. Karena hari Sabat akan menjadi tanda antara Tuhan dengan mereka bahwa Tuhan yang akan menguduskan mereka. Apakah peran kekudusan dan pengudusan dalam memelihara hari Sabat? Hari yang ketujuh, hari Sabtu, di sini dikatakan, saya akan coba uraikan dan jawab pertanyaan ini. Peran kekudusan dan pengudusan dalam memelihara hari Sabat, hari Sabtu. Sabat, hari ketujuh atau hari Sabtu, bukan sekedar hari istirahat dari pekerjaan, tetapi juga tanda bahwa Allah menguduskan umat. Menguduskan berarti memisahkan untuk tujuan kudus dan membuat menjadi kudus. Ketika kita memelihara hari Sabat, kita mengakui yang pertama bahwa Allah adalah pencipta kita. Kita mengakui bahwa Dia adalah sumber keberadaan kita dan yang berhak atas waktu kita. Yang kedua, bahwa Allah adalah penebus kita. Kita mengingat bahwa Dia yang membebaskan kita dari perbudakan dosa, sama seperti ketika Dia membebaskan Israel dari Mesir. Yang ketiga, bahwa Allah adalah pengudus kita. Dengan memisahkan satu hari untuknya,
kita membiarkan Dia bekerja dalam hidup kita untuk mengubah karakter kita menjadi serupa dengan karakter yang kudus. Memelihara hari Sabat adalah tindakan iman yang menunjukkan bahwa kita percaya kepada Allah untuk membuat kita suci. Itu bukan tindakan yang membuat kita kudus, tetapi sebuah tanda yang mencerminkan dan menguatkan proses pengudusan yang sedang Allah lakukan dalam hidup kita. Pertanyaan yang ketiga, Tuhan ingin mereka membuat sebuah tempat kudus agar aku dapat tinggal di tengah-tengah mereka. Betapa menariknya tempat ini menjadi pusat keselamatan bagi bangsa Israel. Di tempat kudus inilah di mana Allah berdiam di antara umatnya. Rencana keselamatan diwujudkan dalam bentuk dan bayangan. Apakah yang diajarkan kepada kita tentang ketergantungan kita yang sepenuhnya kepada Allah untuk keselamatan? Jawabannya adalah ketergantungan pada Allah untuk keselamatan. Fakta bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk membangun kemah suci agar aku dapat tinggal di tengah-tengah mereka menunjukkan ketergantungan total kita padanya untuk keselamatan. Kemah suci adalah pusat di mana semua upacara termasuk korban dan persembahan dilakukan. Setiap detailnya dari mesbah sampai tabut perjanjian melampaukan aspek-aspek dari rencana keselamatan. Ini menunjukkan bahwa keselamatan tidak dapat kita capai sendiri. Ya, ini menunjukkan bahwa dua hal. Satu, keselamatan tidak dapat kita capai sendiri. Tidak ada ritual atau perbuatan manusia yang dapat menebus dosa. Semua tindakan dalam kemah suci menunjuk pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang akan datang sebagai korban yang sempurna. Keselamatan adalah hadiah dari Allah. Allah sendirilah yang menyediakan jalan keselamatan dan Dia berdiam di tengah-tengah umat untuk memfasilitasinya. Kita tidak memiliki kekuatan untuk mencapai keselamatan. Kita hanya dapat menerimanya melalui iman. Ya. Jadi kalau hadiah, saya coba aplikasikan supaya kita dapat mengerti. Keselamatan adalah hadiah. Ya, saudara pernah nggak, kalau saudara mau memberikan hadiah kepada seseorang, misalkan saudara mau memberikan kado, pernah nggak kita minta uang dari orang tersebut ketika kita memberikan kado? Ya, nggak pernah ya. Ya, jadi namanya hadiah, tidak ada peran dari yang menerima hadiah. Benar nggak? Ketika kita memberikan hadiah, tidak ada partisipasi dia. Artinya itu murni dari kita. Demikian juga dengan siapa? Dengan Tuhan. Namanya juga hadiah. Tidak ada peran manusia dalam keselamatan. Hadiah adalah memang Allah yang memberikan kepada kita. Keselamatan adalah hadiah. Tidak ada satupun perbuatan andil dari manusia itu sendiri. Ketika keselamatan itu diberikan kepada manusia, ada perannya. Itulah maksudnya keselamatan. Di sini dikatakan tidak dapat kita capai sendiri, karena itu adalah hadiah. Sama seperti ketika saudara memberikan kado kepada seseorang, tidak pernah saudara meminta uang atau urunan dari dia untuk ketika Anda mau memberikan hadiah, ketika Anda membelanjakan untuk memberikan hadiah kepada dia. Itu mungkin dapat membantu kita bagaimana kita dapat memahami bahwa keselamatan itu adalah hadiah dari Allah. Yang keempat, apakah artinya bahwa melalui darah semua dosa mereka dibawa ke tempat kudus, rumah Allah? Bagaimanakah kebenaran yang luar biasa ini mencerminkan? Meskipun secara sama-sama apa yang Yesus lakukan di kayu salib bagi kita dan apa yang Dia lakukan bagi kita sekarang di tempat kudus surgawi, makna darah dalam kemah suci. Dalam upacara kemah suci, dosa-dosa umat diakui di atas kepala binatang korban dan darahnya dibawa ke dalam kemah suci. Ini melambangkan bahwa dosa tidak dapat dihilangkan begitu saja. Dosa harus ditanggung dan dibawa ke tempat kudus Allah. Tindakan ini menunjukkan bahwa yang pertama, dosa bersifat mematikan. Darah menunjukkan bahwa dosa menghasilkan kematian. Ya, sama seperti ketika Adam dan Hawa pada waktu pertama kali jatuh ke dalam dosa, akhirnya harus ada domba, harus tertumpah darah untuk melambangkan bahwa harus ada kematian, yaitu kematian siapa? Kematian Yesus. Jadi di sini dosa bersifat kematian dan darah menunjukkan bahwa dosa menghasilkan kematian. Kemudian dosa itu memisahkan kita dari Allah. Dosa-dosa yang diakui yang dibawa ke dalam kemah suci memindahkan polusi dosa dari umat, dari kita manusia ke hadirat Allah sendiri. Makna ini secara sama-sama mencerminkan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Di kayu salib, Yesus menanggung dosa seluruh dunia. Semua dosa dibawa dan diletakkan di atasnya. Namun tidak seperti darah binatang. Darah Kristus sendiri yang menghapuskan dosa secara permanen. Di tempat kudus surgawi, Yesus sekarang melayani sebagai imam besar kita. Menerapkan jasa-jasa penebusannya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan membersihkan kita dari semua ketidakbenaran. Ini adalah gambaran yang luar biasa dari kebenaran yang lebih besar, yaitu penebusan sejati hanya datang melalui korban yang sempurna, yang tidak hanya membawa dosa ke hadirat Allah, tetapi juga menghapuskannya untuk selamanya. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Jumat dan pertanyaan-pertanyaannya. Dan kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian acara, maksudnya seluruh rangkaian pelajaran, mulai dari Sabtu petang sampai kepada Jumat, 1 minggu telah kita selesaikan. Dan kita telah mendapatkan lebih sempurna lagi pengertian kita akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa keselamatan itu kita tidak dapat lakukan sendiri. Dikatakan kita membutuhkan kekuatan dari luar kita. Pelajaran pada saat ini
perjanjian dan cetak biru memperlihatkan kepada kita, memberikan kita penjelasan lebih lengkap bahwa Tuhan ingin membina hubungan dengan kita. Dia ingin hadir di tengah-tengah kita. Maka dia memerintahkan kepada Musa untuk apa? Untuk membangun kemah suci, bait suci. Kenapa dia ingin hadir di tengah-tengah kita? Karena dia tahu bahwa manusia tidak mampu untuk menurut kepada firman Tuhan, kepada hukum, tanpa adanya hubungan antara manusia dengan siapa? Dengan Tuhan. Oleh sebab itu, dia memerintahkan untuk membangun kemah suci, supaya dia bisa berhubungan dengan kita. Dan kita dimampukan untuk menurut kepada firman. Dan saudara-saudara, tahukah saudara-saudara apa lambang dari bait suci atau kemah suci di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga saudara dan saya, di dalam kehidupan pribadi saudara dan saya? Karena Tuhan ingin dia selalu hidup di tengah-tengah kita. Dan keinginannya itu tidak pudar atau tidak hilang sampai sekarang. Saudara-saudara tahu apa lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita pada saat ini? Karena dia ingin hidup di tengah-tengah kita supaya kita dimampukan setiap hari, mati setiap hari, bertobat setiap hari untuk menurut kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Saudara tahu? Yaitu mesbah pagi dan mesbah petang. Pelajaran setiap saat dalam kehidupan kita. Di mana mesbah pagi dan petang ini, oleh karena kesibukan kita, oleh karena pekerjaan kita mencari nafkah, kita sering lupa bahwa Tuhan ingin hadir di tengah-tengah kita. Renungan pagi, renungan petang, renungan malam, kebaktian pagi, kebaktian malam, atau kebaktian petang, mesbah pagi, mesbah petang. Itulah lambang kemah suci hadir di tengah-tengah keluarga kita. Panggilannya adalah apa? Jangan saudara-saudara pernah tinggalkan mesbah pagi kita, mesbah petang kita. Mesbah pagi sebelum kita melakukan aktivitas kita bersama dengan keluarga, kita ajak anak-anak renungan pagi. Meminta kekuatan dari Tuhan. Menyertai kita, supaya dia menyertai kita sepanjang hari itu. Dalam segala aktivitas pelayanan kita, pekerjaan kita, atau apapun yang kita lakukan. Kemudian mesbah petang ditutup untuk menutup hari. Menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Atas pimpinan Tuhan kepada kita sepanjang hari itu. Sudahkah kita melakukannya setiap hari? Bagaimana kita dimampukan untuk menurut kepada Tuhan? Bagaimana kita dimampukan untuk berhasil dalam setiap rencana kehidupan kita? Kalau kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Saat ini, saya memanggil saudara-saudara untuk kembali memberikan komitmen kita kepada Tuhan. Karena seperti bangsa Israel tadi katakan, ya, kami akan melakukan semua yang sudah Tuhan perintahkan. Dan kami akan dengar dan lakukan itu di dalam kehidupan kita. Mereka sudah berjanji. Bagaimana dengan janji kita? Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan janji kita, untuk menurut kepada Tuhan. Mari kita tutup dengan doa untuk meminta kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan seluruh pelajaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari di dalam pelajaran pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena Tuhan sudah menyertai pelajaran firman Tuhan pada saat ini. Tuhan telah menyertai hamba-Mu dan seluruh umat-umat Tuhan, pemirsa yang ada di rumah dalam pelajaran ini, yang kembali mengingatkan kami bagaimana Tuhan ingin memiliki hubungan dengan kami, umat-Mu ya Tuhan. Bagaimana Tuhan ingin menjadi Allah kami dan kami ingin menjadi umat-Mu ya Tuhan. Bagaimana Tuhan ingin hadir di tengah-tengah kami supaya kami dimampukan untuk menurut kepada segala perintah dan firman Tuhan. Hubungan itu dibina melalui membaca firman Tuhan, itu artinya kami mendengar Engkau berbicara kepada kami, dan kami berdoa, itu artinya kami berbicara kepada Engkau ya Tuhan. Dan dari hasil komunikasi Engkau berbicara kepada kami dan kami berbicara kepada Engkau, kami diharapkan untuk dimampukan untuk menjalankan misi-Mu ya Tuhan, untuk bersaksi, untuk mempraktikkan segala sesuatu yang kami telah dapatkan daripada, untuk menyampaikan kepada orang lain kabar keselamatan, bagaimana karena Engkau telah datang ke dunia ini, Engkau telah hidup melayani di dunia ini, dan Engkau telah mati, dan Engkau telah bangkit, dan Engkau telah naik ke surga, dan Engkau telah berjanji juga Engkau akan datang menjemput kami, umat-umat percaya. Dan ini harus kami kabarkan kepada orang lain, supaya bersama-sama dengan kami banyak umat-umat Tuhan yang lain yang boleh datang dan diangkat ke dalam kerajaan surga. Baik ketika mereka mengalami kematian, mereka akan dibangkitkan, dan ketika mereka masih hidup, dan kami semua masih hidup, Tuhan akan ubahkan bersama dengan orang-orang yang dibangkitkan untuk naik ke dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan memperbaharui janji dan komitmen kami pada saat ini, sampai selama-lamanya. Sampai Yesus datang, sampai Maranatha datang, Yesus datang menjemput kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.